Materi bab 9. Mengenal imam mazhab, ibadah semakin mantap. Apa itu imam mazhab? Mazhab adalah jalan pikiran atau metode yang ditempuh oleh seorang imam mujtahid dalam menetapkan hukum suatu peristiwa berdasar Al-Quran dan hadis. Secara bahasa, mazhab diambil dari bahasa Arab. Zahaba, yashabu, zahaban, zuhuban, mazhaban yang berarti pergi atau jalan. Mazhab juga berarti al-rayu, pendapat, view, pandangan, kepercayaan, ideologi, doktrin, ajaran, paham, dan aliran. Hukum Islam. Hukum Islam mengalami perkembangan yang pesat saat zaman Rasulullah hingga zaman sekarang. Sejarah perkembangannya meliputi yang pertama, periode pertumbuhan, masa Rasulullah, para sahabat, dan masa tabi'in. Yang kedua, periode pembentukan, abad ke-1 hingga 2 Hijriah, pada masa 4 imam mazhab dan mazhab lainnya. Yang ketiga, periode keemasan, abad ke-3 hingga 9 Hijriah, ditandai munculnya ulama-ulama besar yang menisbatkan diri ke imam mazhab yang 4. Yang keempat, periode kemunduran, abad ke-10 hingga 13 Hijriah, ketika melemahnya kekuasaan muslim di akhir masa Daulah Utsmaniyah. Yang kelima, periode kebangkitan, abad ke-14 sekarang ditandai dengan munculnya para ulama dengan kitab-kitab yang masih mengikuti dan selaras dengan metodologi 4 imam mazhab. 4 imam mazhab dalam fikih. Perbedaan setiap masa dikarenakan dalam Al-Quran terdapat ayat yang maknanya masih dapat ditafsirkan lebih dari satu tafsiran. Ada 4 mazhab yang telah disepakati oleh para ulama sebagai imam mazhab yang pendapatnya dapat dipercaya dalam menafsirkan sumber hukum Islam, yaitu yang pertama, Imam Hanafi adalah Nu'man bin Sabit Al-Kufi, dikenal dengan panggilan Imam Abu Hanifah, seorang keturunan bangsa Adam dari Persia yang lahir tahun 80 Hijriah 699 Masehi dan wafat tahun 150 Hijriah. Beliau merupakan seorang mujtahid besar, al-imam al-azam dalam menetapkan hukum-hukum Islam. Ia berpegang teguh pada Al-Quran, hadis, aqwal as-sahabah, ucapan para sahabat, qiyas, dan urf. Imam Maliki. Abu Abdullah Malik bin Anas bin Malik bin Amr bin Haris al-Asbahi lahir di Madinah tahun 93 Hijriah atau 172 Masehi dan wafat 179 Hijriah atau 796 Masehi. Ia memberikan fatwa sejak umur 17 tahun. Dalam menetapkan hukum Islam, Imam Maliki berpegang pada Al-Quran, Sunnah, Ijma' al-Madinah, fatwa sahabat, Qiyas, al-Istisan, al-Maslahah, al-Mursalah, Sat al-Zara'i, Istihab, dan Syar'u man qablana. Yang ketiga, Imam Syafi'i. Abu Abdullah Muhammad bin Idris al-Syafi'i yang dipanggil dengan Imam Syafi'i lahir di Gaza, Palestina 150 Hijriah atau 767 Masehi dan wafat di Fushat, Mesir 204 Hijriah atau 819 Masehi. Saat berusia 9 tahun, beliau sudah menghafal seluruh ayat Al-Quran dengan lancar dan 16 kali khatam Al-Quran dalam perjalanan menuju Mekah ke Madinah. Imam Syafi'i lebih dikenal sebagai ahli hadis dan hukum karena inti pemikirannya telah terfokus pada 2 cabang ilmu tersebut. Pembelaannya yang besar pada sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membuat ia digelari Natsiru Sunnah, pembela sunnah Nabi. Kitab karangan Imam Syafi'i yang paling terkenal adalah Ar-Risalah, buku pertama tentang usul fikih, dan buku yang berisi mazhab fikih. Menurut Rasyad Hasan Khalil Istibat, hukum Imam Syafi'i menggunakan 5 sumber, yaitu Nas, Al-Quran dan Sunnah, Ijma', pendapat para sahabat, Qiyas, dan juga Istidlal. Yang keempat, Imam Hambali. Abu Abdillah Ahmad bin Hanbal bin Hilal Az-Zahili As-Saibani lahir di Baghdad pada tahun 164 Hijriah
dan wafat tahun 240 Hijriah. Ia adalah seorang imam yang banyak berkunjung ke berbagai negara untuk mencari ilmu, antara lain Syriah, Hijaz, Yaman, Kufah, dan Basrah. Sumber hukum dan metode istinbat Imam Ahmad bin Hanbal dalam menetapkan hukum adalah nas Al-Quran dan sunnah yang sahih, fatwa sahabat, qiyas, sat al-zarai. Ilmu usul fikih. Dalam ilmu usul fikih ada 3 istilah dalam klasifikasi bermazhab, yaitu yang pertama taklid. Kata taklid berasal dari bahasa Arab qallada, yaqlidu taklidan, artinya meniru seseorang dan sejenisnya. Sedangkan pengertian taklid menurut Imam Al-Ghazali adalah menerima perkataan orang lain yang tidak ada alasannya. Yang kedua, ittiba. Kata ittiba berasal dari bahasa Arab, yakni dari kata kerja atau fi'il taba'ah, yatbi'u, ittiba'an, artinya adalah mengikuti atau menurut. Secara istilah, ittiba adalah menerima atau mengikuti perkataan orang lain dan engkau mengetahui alasan dari pendapat tersebut. Yang ketiga, ijtihad. Menurut bahasa, ijtihad artinya bersungguh-sungguh dalam mencurahkan pikiran. Menurut istilah, ijtihad adalah mencurahkan segenap tenaga dan pikiran secara bersungguh-sungguh untuk menetapkan suatu hukum yang tidak secara jelas disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Meneladani perilaku imam mazhab. Yang pertama, bersungguh menuntut ilmu. Yang kedua, menghargai perbedaan. Yang ketiga, perilaku tawadu. Yang keempat, ketekunan dalam beribadah. Dan yang terakhir, keikhlasan. Materi bab 10. Mengapresiasi peradaban pada masa Syafawi dan India Mughal. Sejarah peradaban Islam masa Daulah Syafawi. Menganut ajaran Syiah yang melahirkan negara Iran di Timur Tengah, secara garis besar bagi menjadi 4 masa untuk Daulah Syafawi di Persia, yakni yang pertama, masa awal berdiri Daulah Syafawi di Persia. Yang kedua, masa kemajuan Daulah Syafawi di Persia. Yang ketiga, masa kemunduran Daulah Syafawi di Persia. Dan yang terakhir, masa kehancuran Daulah Syafawi di Persia. Masa awal berdiri Daulah Syafawi di Persia tahun 1502 hingga 1587. Daulah Syafawi awalnya merupakan gerakan tarekat Syafawi yang didirikan Syafi al-Din Ardabil, Azerbaijan untuk membersihkan ajaran Islam dari kemungkaran dan kebidahan bid'ah. Lambat laun gerakan ini semakin besar dan mulai terjun ke dalam urusan politik. Ada 4 raja yang memerintah pada masa awal berdirinya Daulah Syafawi, yakni Raja pertama sekaligus pendiri, yaitu Abu al-Muzaffar Ismail bin Haidar asy-Syafawi atau Ismail pada tahun 1502 hingga 1524. Raja kedua yaitu Tahmasab bin Syah Ismail al-Syafawi al-Husaini al-Musfahi Tahmasab I pada tahun 1525 hingga 1576. Raja ketiga yaitu Ismail Mirza atau Ismail II pada tahun 1576 hingga 1577. Raja keempat yaitu Muhammad Khodabandeh atau Muhammad I pada tahun 1577 hingga 1587. Selanjutnya, masa kemajuan Daulah Syafawi di Persia tahun 1587 hingga 1629. Kemajuan Daulah Syafawi terjadi masa kepemimpinan Raja kelima Daulah Syafawi, yaitu Abbas bin Muhammad atau Abbas I pada tahun 1587 hingga 1629. Berikut ini adalah beberapa kemajuan yang diperoleh oleh beliau. Yang pertama, daerah kekuasaan Daulah Syafawi terbentang dari Sungai Tigris hingga Sungai Indus. Kedua, kemajuan dalam politik, ekonomi, sosial, keagamaan dengan membentuk pasukan Ghulam hingga berhasil menciptakan keamanan Daulah Syafawi. Yang ketiga, terjalin persahabatan dan diplomasi dengan Daulah Turki Utsmani, Daulah Mughal di India, dan bangsa Crimea dan Rusia. Yang keempat, dibangunnya Bandar Abbas yang menjadi jalur perdagangan dunia.
Yang kelima, diterapkannya sistem toleransi antar umat beragama. Yang keenam, berhasil membangun peradaban Islam yang banyak menimbulkan kekaguman dunia, seperti bangunan-bangunan megah di kota Isfahan yang dijuluki Nisf-e-Jahan, kota separuh dunia, yang kini diakui UNESCO sebagai warisan dunia. Dan yang terakhir, berkembangnya kesenian antara lain seni lukis, seni sastra, seni arsitek, dan seni kerajinan. Masa kemunduran Daulah Syafawi di Persia tahun 1529 hingga 1532. Masa kemunduran Daulah Syafawi di Persia terjadi pada saat Raja ke-6 memimpin, yaitu Safi Mirza atau Safi pada tahun 1629 hingga 1642. Safi Mirza dikenal sebagai raja yang kejam. Setelahnya, Daulah Syafawi semakin mengalami kemunduran. Berikut ini adalah nama raja yang memimpin pada masa kemunduran ini. Yang pertama, Safi Mirza atau Safi pada tahun 1629 hingga 1642. Yang kedua, Sultan Muhammad Mirza atau Abbas II pada tahun 1642 hingga 1666. Selanjutnya, Sulaiman I pada tahun 1666 hingga 1694. Lalu Sultan Hussein pada tahun 1694 hingga 1722. Lalu yang terakhir, Tahmasp II pada tahun 1729 hingga 1732. Keteladanan yang bisa diterapkan dari sejarah Daulah Syafawi di Persia. Berikut beberapa semangat gigih berjuang sejarah Daulah Syafawi yang bisa dijadikan pembelajaran. Bidang politik yang mampu mengatasi berbagai masalah di dalam negeri, bidang ekonomi ditandai perkembangan perekonomian negara yang stabil, bidang keagamaan yang menerapkan sistem toleransi antar umat beragama, bidang ilmu pengetahuan dikenal sebagai negara penghasil ilmuwan dan cendekiawan ulung, bidang pembangunan fisik yang berhasil menjadikan Isfahan sebagai ibu kota kerajaan yang indah, dan bidang seni budaya seperti seni lukis, seni arsitektur, seni sastra, seni kerajinan, dan seni arsitektur. Sejarah peradaban Islam masa Daulah Mughal di India. Dahulu kala di India ada Daulah Mughal yang pernah berjaya sebagai peradaban Islam di sana. Yang pertama, masa awal berdiri Daulah Mughal di India pada tahun 1526 hingga 1556. Yang kedua, masa kemajuan Daulah Mughal di India pada tahun 1556 hingga 1712. Yang ketiga, masa kemerosotan Daulah Mughal di India 1712 hingga 1837 Masehi. Lalu yang keempat, masa kehancuran Daulah Mughal di India 1837 hingga 1857 Masehi. Masa awal berdiri Daulah Mughal di India tahun 1526 hingga 1556. Ada dua raja yang memerintah pada masa awal berdiri Daulah Mughal di India, yaitu yang pertama, Zahiruddin Muhammad Babur pada tahun 1526 hingga 1539 dan Nasiruddin Humayun pada tahun 1530 hingga 1556. Zahiruddin Muhammad Babur selama masa kepemimpinan melakukan beberapa kali misi perluasan wilayah sampai ke Samarkand, Kabul, Afghanistan, dan India. Sultan Babur fokus pada penataan negara untuk membangun pemerintahannya. Beliau wafat pada tahun 1539 dan digantikan oleh Nasiruddin Humayun. Nasiruddin Humayun dikenal sebagai raja yang sangat pemaaf. Beliau mengatur ulang tata kelola kepemerintahan dengan membagi kantor layanan masyarakat menjadi beberapa departemen. Pada masa beliau pernah terjadi pemberontakan yang dilakukan oleh Bahadur Shah atau penguasa Gujarat dan Sher Khan, namun berhasil direbut kembali oleh beliau pada tahun 1555. Beliau wafat setahun kemudian pada tahun 1556. Masa kemajuan Daulah Mughal di India tahun 1556 hingga 1712 dimulai pada raja ketiga, yaitu Jalaluddin Muhammad Akbar.
Beliau membawa Mughal sebagai kerajaan besar yang mengalami banyak kemajuan seperti dalam bidang militer, pendidikan, politik, seni budaya, sosial, dan keagamaan. Beliau wafat pada tahun 1605, digantikan oleh Naruddin Muhammad Jahangir Pasha Ghazi sebagai raja keempat. Memerintah didukung kekuatan militer yang besar sehingga tidak banyak pemberontakan yang muncul. Beliau wafat pada tahun 1628. Kemudian terjadi perebutan kekuasaan oleh kedua anaknya yang bernama Shah Jihan dan Syahriar. Sampai akhirnya tahta itu pun dipegang oleh Shah Jihan. Shah Jahan-e-Azam merupakan seorang pemimpin terpelajar dan berjiwa intelektual. Pada masa ini terjadi gangguan sistem perpolitikan dan mengganggu toleransi beragama di India dengan penculikan anak-anak. Pada 1657 Masehi, Shah Jihan meninggal dan kekuasaannya diambil alih oleh anaknya bernama Aurangzeb. Sultan Aurangzeb Alamgir merupakan pemimpin yang sederhana, memegang teguh ajaran Islam, juga hafal Al-Quran. Beliau berhasil memperluas wilayah pemerintahannya hingga luas negaranya melebihi masa Sultan Akbar. Namun pada masa ini terjadi perang saudara memperebutkan kekuasaan. Bahkan beliau pernah beberapa kali akan dijatuhkan oleh putranya sendiri, yaitu Bahadur Shah. Namun upaya ini berhasil digagalkan. Walaupun pada akhirnya Bahadur Shah tetap memimpin setelah terjadi pertempuran dengan saudaranya yang bernama Muhammad Azam Shah, pada masa ini Mughal sudah mulai mengalami kekisruhan politik akibat perebutan kekuasaan, sehingga banyak daerah kekuasaan Mughal yang menyatakan merdeka. Pada titiklah awal mula kemerosotan Daulah Mughal di India. Masa kemerosotan Daulah Mughal di India 1712 hingga 1837 Masehi. Semenjak kepemimpinan Bahadur Shah terjadi kemerosotan dan banyak perebutan kekuasaan. Meski begitu, tetap ada beberapa raja yang memimpin sampai sebelum jatuh, yaitu Jahandar Shah, memerintah tahun 1712 hingga 1713 Masehi. Muhammad Fakhruddin, memerintah tahun 1713 hingga 1719 Masehi. Rafi ud-Dajarat, memerintah sekitar 4 bulan di tahun 1719 Masehi. Shah Jahan II, memerintah sekitar 3 bulan di tahun 1719 Masehi. Muhammad Shah atau Roshan Akhtar, memerintah tahun 1719 hingga 1745 Masehi. Ahmad Shah Bahadur, memerintah tahun 1745 hingga 1754 Masehi. Azizuddin atau Alamgir II, memerintah tahun 1754 hingga 1759 Masehi. Muhi ul Milad atau Shah Jahan III, memerintah tahun 1759 hingga 1760 Masehi. Ali Gauhar atau Shah Alam II, memerintah tahun 1760 hingga 1806 Masehi. Mirza Akbar atau Akbar Shah II, memerintah tahun 1806 hingga 1837 Masehi. Masa kehancuran Daulah Mughal di India tahun 1837 hingga 1857 Masehi. Mirza Abu Sahar Sirajuddin Muhammad Bahadur Shah Zafar bergelar Bahadur Shah II, merupakan penerus terakhir Mughal. Pada periode ini, Daulah Mughal mengalami kehancuran pada 1857 Masehi. Beliau diasingkan ke Burma oleh Inggris karena tidak menyepakati konsensus yang dibuat pemegang kekuasaan sebelumnya, Fakhruddin, dengan pihak Inggris yang memang ingin menguasai tanah India. Demikian berakhirlah kekuasaan Daulah Mughal di India dan penguasaan Inggris di India semakin terbuka lebar. Keteladanan yang bisa diterapkan dari sejarah Daulah Mughal India, menguasai India yang luas, penataan pemerintahan yang menggunakan konsep militer, dalam menerapkan kebijakan yang bersifat universal, yakni setiap warga negara diberikan hak yang sama, tidak dibedakan dari segi agama, suku, ras, atau golongan tertentu. Dalam bidang ekonomi dengan memberikan perlindungan kepada kaum petani atas kepemilikan tanah dan hak waris tanahnya sehingga mampu mengeksplor ke luar negeri. Dalam bidang ilmu pengetahuan
dan pendidikan yang berhasil membangun beberapa madrasah, masjid, dan perpustakaan sehingga banyak para pencari ilmu datang ke Mughal. Upaya menghargai seni bidang arsitektur dibuktikan dengan beberapa peninggalan berupa bangunan megah seperti Banteng Merah, Masjid Jami, Taj Mahal, Istana di Delhi, di Lahore, dan juga di Agra, serta bangunan makam Mumtaz Mahal yang sangat mengagumkan dalam menghasilkan dan menghargai seni karya sastra. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.